Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Astuti Andayani, adalah dosen tetap di Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid di program studi S1 Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan Tridharma perguruan tinggi yang saya laksanakan, yakni di Dharma Pendidikan atau Pengajaran. Saya di sini mengampu mata kuliah program studi S1 Keperawatan, yakni mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 di program studi ilmu keperawatan, di mana mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Di mana program studi mata ajar Promkes atau Pendidikan dan Promosi Kesehatan ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini membahas tentang konsep teoritis Promkes dan pendidikan kesehatan, juga membahas tentang konsep dan teori belajar mengajar, dan juga membahas tentang teori konsep Promkes, pengembangan Promkes dan pendidikan kesehatan. Nah, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yakni harapannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa dapat memahami tentang konsep teoritis pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien, konsep dan teori belajar mengajar, dan juga konsep dan teori promosi kesehatan dan pengembangan program pendidikan bagi kesehatan klien. Dari capaian pembelajaran diturunkan menjadi 3 CPL atau capaian pembelajaran yang dibebankan kepada MK, yakni yang pertama mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Kemudian CPL yang kedua mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan di lapangan komunitas. CPL yang ketiga yakni mampu menghasilkan, mengkomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu, keperawatan, dan teknologi keperawatan. Sistem pembelajaran yang digunakan ini secara sinkronus dan asinkronus, tentunya dengan mempertimbangkan pembelajaran yang aktif berpusat pada mahasiswa, yakni dengan pembelajaran secara kolaboratif, kemudian bisa dengan diskusi kelompok, dan juga diskusi kasus ya melalui LMS di Universitas Nurul Jadid, yakni di e-learning di adunuja.ac.id. Nah, mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan, jadi 7 pekan untuk UTS dan 7 pekan sebelum UAS. Kemudian metode pembelajarannya di sini bergantung pada bahan kajian yang ada. Bisa menggunakan metode blended learning ataupun menggunakan diskusi kelompok. Nah, bentuk perkuliahan secara sinkronus ini dengan pembelajaran tatap muka, kuliah secara langsung di kelas, ataupun dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Untuk pembelajaran secara asinkronus, ini biasanya menggunakan WhatsApp group ataupun diskusi di LMS. Untuk evaluasi pembelajaran pada mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan ini terdiri dari 3 aspek, yakni penugasan, kemudian UTS, dan UAS. Untuk penugasan bobotnya sendiri sejumlah 20%, UTS dan UAS masing-masing 40%. Untuk referensi yang digunakan, di sini ada beberapa referensi pendukung dan utama. Contoh untuk yang utama ini menggunakan handbook atau buku ajar dari bukunya William and Wilken tentang Patient Education, Health and Illness, dan juga beberapa buku ajar yang lainnya. Mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah promosi dan pendidikan kesehatan di Fakultas Kesehatan di program studi ilmu keperawatan.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan di pertemuan ke-11 melalui Zoom meeting, di mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan media promosi kesehatan, di mana materinya sudah diunduh ya, saya sudah saya upload di AD di e-learning ya, di adunija.ac.id. Baik, teman-teman, sebelumnya sebelum kepada materi, barangkali bisa dipimpin doa atau kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan perkuliahan pada pagi hari ini diberi kelancaran, ya, bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Amin, amin, robbal alamin. Selanjutnya, mohon izin teman-teman, saya share screen materi kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang konsep media promosi kesehatan, kita review dulu ya pertemuan kita yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas apa? Ada yang mau menjelaskan mungkin? Ada yang mau bantu? Izin menjawab, Ibu. Minggu kemarin kami belajar tentang metode promkes, metode-metode yang ada di promosi kesehatan. Itu berdasarkan sasarannya itu biasanya ada tiga pendekatan, ada tiga metode. Yang pertama itu melalui pendekatan individu, lalu ada kelompok dan massal. Massa, Ibu, massa. Iya, oke, oke. Terima kasih Mbak Desinta. Yang lain mungkin bisa menambahkan contohnya barangkali seperti apa itu metode promkes dengan pendekatan kelompok, ya, individu, massa gitu. Itu seperti apa? Oh ya, untuk contohnya itu yang pertama yang individu itu biasanya melalui wawancara atau kunjungan langsung ke rumah. Lalu ada yang kelompok itu biasanya melalui seminar, terus ada diskusi secara kelompok dan kelompok kecil. Lalu yang massa itu bisa menggunakan media ini kayak Medinfo, lalu ada surat kabar seperti itu, Ibu. Ya, baik, ya, baik. Terima kasih Mbak Desinta sudah membantu untuk mengingat kembali materi yang sudah kita diskusikan di minggu lalu, gitu ya. Nah, pada pagi hari ini materinya adalah konsep media promosi kesehatan, di mana nanti harapannya setelah kurang lebih 100 menit ya, 50 kali 2 100 menit, harapannya nanti mahasiswa mampu untuk menjelaskan apa saja media promosi kesehatan, kemudian mampu mengenal apa saja media promosi kesehatan, dan tentu saja mahasiswa harus mampu memberikan media nantinya menggunakan dalam promosi. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi konteksnya adalah media promosi kesehatan dalam bidang keperawatan ya. Nah, konsep media promosi kesehatan dalam bidang keperawatan ini adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan juga meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di masyarakat gitu ya. Mohon maaf teman-teman yang suaranya masih on, bisa di-mute dulu ya. Siapa? Mas Najih ya? Oke, saya lanjutkan.
Nah, media promosi kesehatan ini dapat berupa berbagai bentuk ya. Contohnya bisa termasuk berbentuk cetak, audiovisual, kemudian berbentuk digital, dan interaktif yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Nah, di sini teman-teman kan calon-calon perawat nih ya. Nah, peran perawat dalam promosi kesehatan. Nah, teman-teman pasti sudah familiar ya peran perawat sebagai edukator gitu ya, sebagai konselor gitu ya, sebagai advokat. Ya, nah di sini kaitannya di bidang di dalam promosi kesehatan. Nah, ini tentu yang edukator ini sangat penting ya, edukator konselor ya, di mana perawat di sini harus mampu memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga. Kemudian sebagai konselor, apa sebagai konselor? Yaitu menyediakan konseling ya, konseling kesehatan untuk membantu pasien gitu ya dalam membuat suatu keputusan gitu ya dan informasi-informasi yang dibutuhkan sebelum pasien atau keluarga mengambil keputusan. Kemudian sebagai advokat ya, di sini bertindak sebagai advokat kesehatan bagi pasien dan komunitas. Nah, indikator, mohon maaf Mbak Salina di dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman di sini ini kan sudah semester 3 ya, teman-teman. Semester 2 kemarin praktek di rumah sakit kan ya, sudah praktek lapangan ya. Sudah Ibu. Oke Bu, Oke. sudah Bu. Berarti sudah pengalaman memberikan edukasi ya? Nggih, Ibu. Oke. Tiap minggu. Tiap minggu memberikan ada target edukasi gitu ya. Berarti kan itu sudah masuk di promosi kesehatan sebelumnya. Misalnya pasien sebelum pulang gitu ya, ada istilah perencanaan pulang gitu ya, discharge planning. Nah, itu kan memberikan informasi gitu ya. Nah, itu sudah menjalankan peran perawat di bidang promosi kesehatan sebetulnya gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian nah ini seperti apa sih jenis media promosi kesehatan gitu ya, teman-teman sebetulnya bisa mengunjungi di webnya punyanya Kementerian Kesehatan. Di sini sudah sangat lengkap sekali ya, mulai dari media berupa media cetak, kemudian media berupa yang digital gitu ya. Semua sudah lengkap di sini ya. Teman-teman nanti bisa mencoba untuk mengakses gitu ya. Media cetak itu ada flyer, ada leaflet gitu ya, ada banner, ada brosur. Nah, seperti apa sih contohnya gitu. Nah, ini teman-teman bisa apa namanya mengakses di link punyanya Kementerian Kesehatan. Oke, nanti di akhir bisa kita simak bersama ya. Nah, di sini beberapa media cetak ya, media cetak untuk promosi kesehatan. Nah, di media cetak itu ada contohnya seperti brosur. Nah, teman-teman yang sering digunakan ini tentunya ini ya berbentuk leaflet. Nah, biasanya kalau di rumah sakit memberikan edukasi kepada pasien atau kepada keluarga pasien itu paling banyak sih menggunakan leaflet. Leaflet ini masuk dalam jenis yang media cetak gitu ya. Nah, biasanya media cetak ini mengandung informasi tentang gaya hidup sehat ya, tentang pencegahan penyakit, tentang penata laksanaannya gitu ya, dan panduan tentang bagaimana menjaga kesehatan. Ya, contoh di leaflet itu kan teman-teman biasanya apa yang pernah dibuat mungkin kemarin sudah pernah membuat leaflet kepada pasien atau keluarga pasien gitu. Yang paling banyak biasanya cara mencuci tangan gitu ya. 6 langkah mencuci tangan dengan benar gitu ya. Itu saya pernah ini sih apa namanya melihat beberapa leaflet yang dibuat oleh teman-teman pada saat praktek di lapangan gitu. Nah, itu yang dibuat itu merupakan masuk dalam kategori media cetak. Nah, contohnya, nah ini contoh yang sudah kita lakukan ya.
Nah, ini contoh yang kemarin sudah terlibat kan ya di kegiatan ini ya, cek pemeriksaan gratis. Nah, ini contohnya berupa flyer. Jadi ada flyer yang menginformasikan tentang sebuah kegiatan yang mengarah kepada tentunya mengarah kepada pencegahan kesehatan gitu ya, atau mempertahankan kesehatan. Atau yang ini flyer pada saat eh, COVID-19 kemarin gitu ya, ada flyer himbauan bagaimana untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya media cetak, media promosi kesehatan berupa media cetak itu ya. Ada apa aja tadi? Ada leaflet, kemudian Ada flyer, Ada ada flyer, Benar. banner. flipchart, Oke, ada ya. Terima kasih. Berarti teman-teman antusias ini ya. Nah, kemudian yang kedua berupa media audio visual ya. Nah, audio visual itu apa? Seperti video ya, kemudian film pendek atau berupa presentasi dari multimedia ya. Kemudian sering digunakan dalam sesi edukasi kesehatan karena dapat memberikan informasi secara visual ya yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, media ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan retensi informasi kesehatan. Artinya media audiovisual itu memang lebih menarik gitu ya. Karena bisa semua panca indera itu kan dilibatkan gitu ya, melihat kemudian mendengarkan gitu ya. Walaupun memang semua macam-macam media itu memiliki kekurangan dan kelebihan gitu ya. Nah, kalau yang berbentuk video, teman-teman pernah pernah membuat mungkin sebelumnya atau pernah apa ya memberikan promosi kesehatan berupa audiovisual atau masih belum? Inji pernah Ibu. Pernah Ibu. pernah. Oh iya, di mana pada saat praktik ya? Enggak Ibu Nggih. pada praktek di klinik. Oke, oke. Ya biasanya video-video ya contoh seperti tadi cara mencuci tangan gitu ya, kemudian eh, batu apa namanya etika batuk gitu ya, itu biasanya dalam bentuk video. Nah, kemudian ini nih media digital. Nah, saat ini tentu media promosi kesehatan itu juga terus mengikuti perkembangan teknologi gitu ya, di mana sekarang orang sudah familiar gitu ya dengan gadget dan lain sebagainya ya, sehingga media digital untuk promosi kesehatan ini sangat penting di era sekarang gitu ya. Contoh termasuk website gitu ya, kemudian bentuk aplikasi ya, berbasis Android gitu ya, aplikasi kan banyak nih. Kemudian media sosial, medsos ya, di mana sangat efektif dalam mencapai audien yang lebih luas ya, terutama generasi Gen Z mungkin ya, teman ini seperti mahasiswa ini gitu ya. Nah, aplikasi kesehatan, nah ini dapat memberikan informasi langsung tentang gaya hidup sehat dan pengingat untuk aktivitas fisik ya. Mungkin teman-teman kalau di Play Store ya, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi kesehatan ya, cara mengukur apa namanya berat apa IMT yang ideal itu gimana ya, mulai dari IMT-nya, kemudian komposisi lemaknya gitu ya. Itu ada ya biasanya dipakai untuk panduan diet gitu ya, cara hidup sehat, kemudian cek tekanan darah gitu ya, kemudian nadinya berapa. Nah, itu bisa eh, apa namanya banyak sekali aplikasi-aplikasi kesehatan yang tersedia gitu. Nah, itu termasuk promosi kesehatan berbasis media digital. Nah, ini saya berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan gitu ya. Di tahun 2020 kemarin, saya bersama dengan dosen teknik ya, di mana mengembangkan media promosi kesehatan karena kasusnya pada waktu itu stunting ini masih menjadi kasus nasional ya, isu nasional, sehingga kita menciptakan inovasi intervensi gitu ya untuk memberikan
pengetahuan atau pemahaman bagi orang tua dalam memberikan nutrisi gitu ya. Nah, ini suatu aplikasi ya, aplikasi berbasis Android di mana berkaitan dengan pemenuhan nutrisi ya supaya anaknya supaya mencegah tidak terjadi stunting gitu ya. Ini kemarin sangat apa namanya dapat disambut dengan baik oleh pemerintah setempat ya di Dinas Kesehatan terutama ini sangat mengapresiasi. Nah, ini mungkin teman-teman bisa menjadi ini juga ya. Kalau nanti di tugas akhir promkesnya atau nanti pada saat praktek kembali di semester 4 nantinya itu teman-teman bisa mengembangkan gitu ya. Jadi media promkesnya tidak hanya berupa media cetak tadi ya, tapi bisa dikembangkan menjadi lebih ke media digitalnya barangkali. Nah, kemudian media interaktif untuk promosi kesehatan ya. Media interaktif ya. Ini yang keempat ya. Tadi yang pertama ada media cetak, kemudian yang kedua ada media audiovisual, yang ketiga ada media digital, dan yang keempat ini media interaktif ya untuk promosi kesehatan. Contohnya media interaktif itu berupa apa? Ya berupa workshop, ya berupa diskusi kelompok atau berupa sesi tanya jawab ya. Workshop itu memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat ya. Jadi media interaktif itu ya tentu ada interaksi gitu ya antara yang memberikan informasi dengan yang menerima informasi gitu ya. Kalau media tadi kan hanya bersifat satu arah saja gitu ya. Nah, kemudian diskusi kelompok ini juga dapat meningkatkan keterlibatan eh, ini ya masyarakat dalam promosi kesehatan. Kemudian ada sesi tanya jawab. Nah, kemudian yang kelima ada media komunitas ya, misalnya acara-acara kesehatan, ada bazar kesehatan gitu ya. Nah, media komunitas itu contohnya apa? Kalau yang di teman-teman yang di UKM itu ada apa? Mas Gasmal PMI ya. Nah, itu kan sering tuh beberapa bulan sekali gitu ya mengadakan apa namanya acara gitu ya. Nah, itu bisa masuk dalam media komunitas untuk promosi kesehatan. Nah, di sini peran perawat dalam promosi kesehatan, dalam konteks keperawatan, media promosi kesehatan ini tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat ya, tapi juga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para perawat dalam memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarganya gitu. Jadi perawat harus dituntut untuk menguasai gitu ya, menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan sebuah edukasi. Maka media itu menjadi sangat penting gitu ya. Kemudian perawat seringkali berperan sebagai pendidik kesehatan ya, sesuai dengan apa namanya peran perawat tadi sebagai edukator gitu ya, sebagai konselor gitu ya. Maka media promosi kesehatan ini adalah alat yang penting ya untuk mendukung tugasnya ya. Tugasnya dalam dalam bertugas sebagai perawat edukator, konselor gitu ya, advokat gitu ya. Nah, maka media promosi ini menjadi alat vital gitu ya, alat yang penting ya untuk menjalankan perannya gitu. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip desain media promosi kesehatan. Baik, sebelum ke prinsip supaya nih teman-teman tidak ngantuk ya, supaya nggak hanya saya aja, tolong tadi di feedback medianya itu ada berapa ya? Yang pertama tadi apa? Media cetak. Terus yang kedua, Audio visual, Bu. oke, audiovisual. Yang ketiga, di media digital, ya. Terus Iya, Bu. yang keempat media yang bisa ada interaksinya disebut media interaktif ya. Dan yang kelima adalah media yang massal ya, komunitas. Ya.
Supaya diingat-ingat ya, tadi ada medianya, ada pembagian secara garis besar itu ada 5 tadi ya. Nah, kemudian prinsip desain media promosi kesehatan ya. Ini prinsipnya harus sesuai dengan kebutuhan audiens ya, harus sesuai dengan apa namanya klaritas dan efektivitas pesan, harus sesuai dengan kreativitas dan daya tarik. Nah, ini ya kesesuaian dengan audiens. Nah, media promosi kesehatan ini harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik audiens ya, sasarannya siapa gitu ya. Kemudian termasuk faktor demografisnya, termasuk tingkat pendidikannya, ya, latar belakang masyarakat kliennya atau pasiennya gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan gitu. Kemudian klaritas dan efektivitas pesan, misalnya pesan yang disampaikan ini melalui media yang harus jelas ya, mudah dipahami dan efektif dalam mencapai tujuan promosi kesehatan. Kemudian harus kreativitas dan harus memunculkan daya tarik gitu. Media promosi kesehatan ini harus kreatif dan memiliki daya tarik yang estetis agar dapat menarik perhatian dan minat audiens. Nah, mungkin selanjutnya teman-teman di pertemuan nantinya ya, di pertemuan ke-12 ya, itu teman-teman bisa merancang gitu ya, menyusun beberapa media, karena teman-teman kan udah pengalaman nih di sebelumnya, cuma pengalamannya kan hanya di leaflet aja. Nah, barangkali bisa jenis yang lain itu bisa dikembangkan gitu ya, bisa dibuat gitu. Tadi contoh mungkin yang sering dibuat kan hanya flyer, leaflet gitu ya, banner. Mungkin yang audiovisual itu bisa diperbanyak. Kemudian yang digital ya. Nah, atau yang menggunakan media yang interaktif ya, itu syukur-syukur bisa dilaksanakan, itu sangat, sangat bagus gitu. Nah, kemudian evaluasi media promosi kesehatan. Nah, evaluasinya pengumpulan umpan balik, kemudian analisis hasil evaluasi dan peningkatan strategi ya. Nah, untuk umpan balik ini evaluasinya harus dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari audiens kita gitu ya. Kemudian hasil evaluasinya, analisis hasil evaluasi itu berdasarkan mengukur dampak media dan mengidentifikasi area perbaikan untuk selanjutnya. Kemudian strategi gitu ya. Nah, jadi sudah efektif belum nih dari media yang digunakan gitu ya. Maka harus memenuhi tiga unsur ini gitu ya. Umpan baliknya gimana, hasil evaluasinya gimana gitu ya. Misalnya kita memberikan promosi kesehatan terkait dengan cara benar mencuci tangan ya, 6 langkah mencuci tangan. Nah, itu dievaluasi gitu ya. Seperti apa? Apakah sudah mampu melakukan 6 langkah cuci tangan gitu ya. Nah, kalau memang ini berarti kalau hasilnya masih belum sesuai tujuan gitu ya, maka harus menggunakan strategi yang lain gitu ya, dengan cara peningkatan strategi gitu ya, mengembangkan media yang lebih efektif mungkin. Nah, efektivitas penggunaan media. Jadi media ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Dan pilihan media terbaik itu tergantung pada tujuan promosi kesehatannya gitu ya, tergantung audiennya dan juga tergantung sumber daya yang tersedia. Nah, kunci keberhasilan Promkes ini adalah menggabungkan ya berbagai media untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam dengan pesan yang konsisten dan relevan. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan dan juga sebelum ke pertemuan minggu depan, ini teman-teman barangkali ada yang bisa mereview kembali ya tadi apa yang sudah disampaikan gitu ya. Tadi fungsi perawat tadi yang berhubungan dengan media Promkes, promosi kesehatan, fungsi perawat itu apa tadi? Sebagai Edukator, Bu. Edukator, kemudian konselor. Konselor, Bu. Oke, terus sebagai apa lagi? Advokat. Advokat.
Oke, nanti mohon untuk bisa dipelajari lebih lanjut karena pertemuan berikutnya di minggu depan itu teman-teman silakan masing-masing media tadi ya, baik yang media cetak, kemudian yang audiovisual, kemudian media digital, itu nanti dibagi beberapa kelompok untuk bisa disusun gitu ya. Dan itu menjadi nilai tugas nanti di akhir gitu. Baik, barangkali sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Jika dirasa cukup, kita akhiri ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.